Iya, Dapat reward ya. reward ekonomi itu kira-kira kisaran ya 700.000 waktu itu. Waktu itu di Lumayan. tahun 2017. Halo sahabat juara, saya Imam Mahmud. Pada video kali ini kita berada pada sesi terkait dengan memberikan contoh cara mereview buku ilmiah khususnya teman-teman. Kita masih bersama Arena Lomba, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Oke, langsung kita akan bertemu dengan seseorang yang memang itu sudah sering mereview buku, Kak Gunawan Wibisono. Jadi kalau teman-teman pengen menulis koran juga bisa banget, karena beliau ini sudah nulis dan teman-teman bisa klik linknya di atas. Itu kemarin kita sudah membuat video terkait bagaimana cara menulis opini, esai, ataupun menulis artikel di media massa baik online ataupun offline. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan memandu terkait dengan penjelasan Kak Wibisono untuk contoh mereview buku ilmiah. Nah, sebenarnya review dan resensi itu apa bedanya, Kak? Iya, sebenarnya pada dasarnya sama ya, cuman bedanya itu mungkin dari bahasa ya. Review itu dari bahasa Inggris, resensi bahasa Indonesia. Review itu artinya ya mengulas atau memahami kembali gitu, atau mengkaji gitu. Resensi juga seperti itu. Resensi juga satu ulasan gitu ya. Seperti misalnya ini apa itu resensi buku misalnya, itu adalah sebuah ulasan, penilaian, dan kritik terhadap karya buku yang terdiri dari identitas, kelebihan, kekurangan, dan juga substansi yang tergandung dalam sebuah karya buku. Jadi pada dasarnya sih kalau menurut saya review dan resensi itu sama sih, cuman beda pengucapan aja gitu. Meskipun sekarang kalau saya nggak salah KBBI juga menurunkan kata baru ya, yaitu review. Kalau review dalam bahasa Inggris pakai W, kalau bahasa Indonesia kalau nggak salah pakai IU gitu, review gitu. Tapi maknanya menurut saya resensi sama sih. Hampir sama lah ya. Ya, yang akan saya bahas ini saya menulis di Koran Tempo gitu. Di Koran Tempo saya menulis bukunya Mas Wasisto gitu. Wasisto itu salah satu peneliti LIPI. Nah, kenapa buku ilmiah? Karena buku ini buku hasil kajian gitu. Judul bukunya tentang, pokoknya kaitannya dengan Islam kelas menengah gitu, kajian-kajian Islam kelas menengah di Indonesia gitu. Nah, saya itu berarti konteks kajian Mas Wasis ini peneliti politik di LIPI. Jadi karya-karyanya seputar tapi bukan politik praktis ini, tapi politik ya secara secara ilmu sosial gitu. Jadi dia karya bukunya tentang kelas menengah dan Islam. Di situ saya menulis resensinya, judulnya Kesalehan Kelas Menengah itu. Mungkin sebelum kita memberikan penjelasan terkait bagaimana gitu, saya pengen nanya, buku yang diresensi dan waktu itu terbit di Koran Tempo itu apa memang dari segi penjualannya sudah cukup booming atau menimbulkan bagaimana gitu? Ya, booming nggak booming sebenarnya kalau dalam konteks buku ilmiah itu sebenarnya tidak begitu populer ya dalam tidak sepopuler novel misalnya. Gitu. Karena novel itu buku pop ya, buku siapa saja bisa membaca. Kalau ilmiah kan dia segmented. Dia misalnya buku ilmiah ilmu sosial berarti ya dia dibaca oleh para mahasiswa atau pengajar yang dia berkecimpung di dunia ilmu sosial gitu. Misalnya dia peneliti atau dia pengamat gitu ya, yang baca ya orang-orang sekitar itu gitu. Nah, jadi misalnya dalam konteks kajian kelas menengah dan Islam itu ya orang-orang yang terkait dengan di ilmu sosial itu gitu. Jadi booming tidak boomingnya saya rasa itu kalau dalam konteks buku ilmiah tuh mungkin kalah populer dengan buku-buku novel seperti Tapi sebenarnya itu yang penting kita mampu untuk menyajikan dan menyampaikan terkait kandungan yang ada di buku itu gitu. Nah, ini untuk teknisnya, sebelum kita memberikan contohnya, ini teknisnya itu seperti ini. Mungkin Kak Wibisono bisa lebih menjelaskannya. Iya, jadi sebelum kita bisa atau kita ingin menulis sebuah resensi buku ya, tentunya kita harus membaca ya. Karena kalau kita nggak membaca ya, kita nggak mungkin bisa menulis resensi gitu. Sama kalau kita mau bikin nasi goreng, kita perlu punya nasi gitu sama bumbu-bumbunya. Nah, itu bumbu-bumbunya ini adalah kita membaca buku. Nah, bagaimana cara membaca buku ilmiah yang
yang menurut saya yang tepat gitu untuk bisa diresensi. Yang pertama, kita harus menguasai tema dan isi bacaannya. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya kita mau membaca tentang pandemi misalnya, berarti kita harus punya ketertarikan dengan isu itu, dengan tema itu. Atau kita mau menulis tentang misalnya banjir Jakarta, banjir gitu, berarti kita harus punya ketertarikan dengan itu dan kita menemukan referensi yang tepat atau bacaan-bacaan yang tepat yang akan kita ulas gitu. Nah, selanjutnya adalah kita baca sampai benar-benar paham, bukan hanya tuntas. Kadang-kadang membaca tuntas saja menurut saya itu satu tantangan tertentu, karena itu memang musuh terbesar dalam membaca itu adalah bosan gitu. Cuman kita bagaimana caranya kita harus paham. Misalnya kita belum tuntas sekalipun, kita udah bisa memetakan oh ini arah buku ini temanya kemana sih, atau dalam daftar isi itu dia membahas apa saja gitu di subbab-subbabnya. Nah, kita harus pahami betul itu, baru kita menulis resensi, supaya tulisan resensi kita tuh bukan hanya menuliskan kembali gitu, bukan hanya memberikan kesimpulan, tapi juga kita memberikan penilaian gitu. Kita bisa memberikan kritik, dan juga kita bisa memberikan opini juga terhadap karya buku itu. Kalau misalnya kita membacanya itu biar paham, kalau metode Kak Bibi itu gimana? Iya, kalau saya biasanya buat catatan kecil. Catatan kecil per bab gitu? Per bab, ya. Jadi misalnya ada 10 bab dalam buku itu, atau 10 bab misalnya dalam buku itu. Biasanya saya menuliskan catatan-catatan penting dalam setiap babnya. Misalnya saya hari ini membaca 5 bab. Nah, dalam 5 bab itu saya catat, biasanya saya di HP, atau saya bisa di HP sih, karena tulisan tangan saya jelek, jadi saya nulis di HP. Saya ketik poin-poin pentingnya, misalnya bab 1, pointer itu per pointer itu nanti yang membantu kita dalam menulis resensi gitu. Itu intisari atau pointer itu yang menjadi akan membantu kita dalam menulis resensi gitu. Nah, itu cara saya biasanya dalam memahami buku gitu. Nah, ini kerangka kepenulisannya ya Kak ya? Ya, kalau kerangka penulisannya sebenarnya tulisan resensi apapun sebenarnya hampir sama ya. Dia ada judul resensi, ada identitas buku, ada isi dan penutup. Nah, cuman dalam resensi buku ilmiah ini sama sih sebenarnya dengan konteks tulisan yang lain gitu. Judul resensi harus memikat dalam artian tidak hanya yang sifatnya promo gitu. Jadi ada resensi buku yang sifatnya di promo, itu biasanya dia cuman kayak untuk bagaimana orang-orang membeli buku itu. Tapi kalau dalam konteks resensi yang di media massa ya, itu biasanya dia punya narasi gitu, punya narasi khusus terkait dengan isu yang dia bawa gitu, isu yang dia bawa dalam buku itu gitu. Kemudian dalam kerangka penulisan itu ada identitas buku itu standar ya, ada judul buku, ada ISBN-nya, ada jumlah halaman, ada penerbit, ada penulis. Jadi itu standar dalam menulis resensi. Biasanya ada identitas bukunya, kemudian ada isi resensinya. Isi resensinya tadi berupa ringkasan sebuah buku atau ulasan, dan juga ada masukan-masukan, ada mungkin ada kritik terhadap isinya, atau terhadap covernya, atau cara editnya, atau juga cara menulisnya dan segala macam. Terus juga ada penutup. Penutup ini biasanya dalam resensi buku tuh biasanya refleksi kritis terhadap isi buku gitu, terhadap dia misalnya membahas tentang politik gitu ya, dia merefleksikan apa yang dia tulis gitu. Jadi kira-kira kurang lebih kerangka penulisannya seperti itu dalam resensi buku. Setidaknya ada 4 itu tadi ya. Nah, ini untuk tips menulis resensinya, hal-hal utama yang harus diperhatikan adalah yang pertama harus menggunakan bahasa sendiri ya. Jadi menulis resensi buku itu bukan sebuah ringkasan gitu, bukan kita menulis ulang, kita mengketikkan ulang dari buku tersebut, tapi kita menggunakan pemahaman kita sendiri gitu. Kita menggunakan bahasa kita sendiri dalam menulis resensi, kemudian juga membuat outline atau membuat konsep tulisan. Yang tadi saya bilang, setiap saya membaca, saya menuliskan catatan-catatan penting, itu yang disebut dengan outline, poin-poin penting itu ya. Terus juga membuat judul yang memikat.
Kemudian membuat kalimat pembuka yang mengesankan di pendahuluan ya, paragraf 1 atau 2, dan juga luwes dan enak dibaca. Jadi itu ya apa ya, tips-tipsnya ya, tips menulis resensi khususnya untuk buku ilmiah. Buku ilmiah kurang lebih seperti itu sih. Kalau misalnya ini Kak, sebelum kita masuk ke contohnya, nah itu kalau misalnya kita membandingkan buku itu beda ya. Misalnya kita meresensi buku ini, terus kita ada buku yang hampir serupa, terus kita bandingkan, gitu boleh nggak? Bisa. Dan itu juga salah satu teknik juga dalam menulis resensi. Jadi membandingkan satu karya dengan karya yang lain gitu. Misalnya saya menulis kesalahan kelas menengah, judul bukunya Politik Kelas Menengah. Di awal di sini saya membandingkan dengan karya-karya serupa, karya-karya yang berkaitan dengan kelas menengah dan juga dengan komunitas Muslim di Indonesia. Gitu. Ini contohnya Kak ya? Ini contohnya yang pernah dimuat di koran Tempo tahun 2017. Tahun 2017. Untuk bukunya berjudul Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia. Ini kalau misalnya kita bahas, mungkin kalau dari contohnya ini Kak, di bagian yang tadi di bagian pembukanya itu. Nah, ini di kajian mengenai budaya gitu. Itu di dua paragraf awal ini di pembukaan saya mengawalinya dengan membandingkan karya-karya serupa. Karyanya dari Gary Van Klinken, dari dari Ward, siapa itu terkait dengan kelas menengah di Indonesia. Nah, cuman kan mereka tidak membahas tentang kelas menengah Muslim. Nah, menariknya buku ini adalah dia membahas tentang kelas menengah Muslim. Jadi buku ini kemudian jadi ada satu kebaruan terhadap tema-tema kelas menengah gitu. Terus ini ada Weber. Kalau Weber dalam karya ini berarti kita membandingkan apa di dalam buku ini ada. Buku itu ada gitu ya. Iya. Jadi ini sudah masuk. Ya, tapi semua kerangka tulisan yang dibuat di contoh ini adalah kerangka bahasa pembahasannya Kak Wibi sendiri. Iya, betul. Saya olah sendiri seperti itu. Nah, contohnya teman-teman, kita judulnya Kesalehan Kelas Menengah. Padahal kalau untuk judul bukunya adalah Politik Kelas Menengah Muslim Indonesia. Untuk identitas bukunya itu di ini ya, Politik Kelas Menengah gitu. Nah, nama penulis, judul buku gitu, cetakan tebal, kurang lebih seperti itu. Kalau boleh tahu ini dulu di koran Tempo dapat ini Kak ya? Dapat reward juga ya? Iya, dapat reward ekonomi itu kira-kira kisaran 700.000 waktu itu. Waktu itu di tahun 2017 gitu. Untuk satu resensi. Ini batasan katanya berapa kata ini Kak? Standarnya rata-rata 800 sampai 1000 kata. Oh iya. Sekitar 3-4 halaman. Nah, teman-teman bisa banget nih contoh untuk tugas sekolah mungkin ya, tugas sekolah atau tugas kuliah. Iya. Itu bisa banget meresensi seperti yang dicontohkan oleh Kak Wibi gitu. Ya. Itu saja video terkait dengan contoh menulis resensi buku ilmiah yang bisa Arena Lomba bagikan bekerjasama dengan mengundang Kak Wibi sebagai pematerinya. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut bisa follow Instagramnya Kak Wibisono, yaitu @gnwwibisono. Nanti teman-teman bisa follow aja biar lebih tanya-tanyanya lebih banyak, atau teman-teman bisa klik linknya di komentar nanti biar Kak Wibisono atau tim Arena Lomba itu memberikan penjelasannya. Itu saja, terima kasih telah menonton. Salam.